Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi peserta didik semuanya. Apa kabar kalian pada pagi hari ini? Semoga kabar kalian selalu baik. Nah, setelah kemarin kita melaksanakan pekan PTS, hari ini pembelajaran sudah dimulai. Dan jangan lupa, mari kita awali pembelajaran pada pagi hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar semuanya? Semoga kalian tetap baik ya, walaupun dalam kondisi seperti ini. Nah, sebelum Ustazah memulai pembelajaran, jangan lupa mengisi presensi terlebih dahulu. Ya, mengisi presensi. Setelah kalian mengisi presensi, kita akan melanjutkan pembelajaran. Nah, apa sih yang akan kita pelajari hari ini? Dilihat dari judulnya, kalian sudah tahu, yaitu materi mengenai efek rumah kaca. Nah, pernahkah kalian melihat rumah kaca? Kalau misalkan kalian sudah pernah melihat, mungkin gambarannya akan seperti rumah kaca yang mungkin sering kalian lihat, ya. Nah, di materi ini apa sih yang akan kita pelajari? Nah, pada materi ini Ustazah akan memulai dengan menyampaikan tujuan pembelajarannya terlebih dahulu. Yuk, kita simak tujuan pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajarannya adalah A. Melalui pengamatan fenomena perubahan iklim, kalian dapat mengidentifikasi proses terjadinya efek rumah kaca. Melalui percobaan dan diskusi, kalian dapat mengidentifikasi gas-gas penyebab efek rumah kaca. Melalui diskusi, kalian dapat menganalisis keterkaitan perubahan iklim dengan efek rumah kaca. Nah, di sini ada permasalahan. Pada siang hari yang panas, paling enak makan es krim ya. Tapi bagaimana jika es krim ini sudah meleleh terlebih dahulu? Pasti cairan dari es krim ini akan mengotori tangan kalian. Nah, suhu di siang hari bisa sangat panas, tetapi tiba-tiba malam hari nanti hujan. Ada apa ya dengan perubahan cuaca ini? Peristiwa gletser di bagian Antartika yang menyusut dengan cepat. Kira-kira selama ini kalian itu pernah tidak mendengar berita mengenai peristiwa mencairnya atau meleburnya gletser yang dapat mempengaruhi kehidupan manusia baik dalam skala kecil maupun skala yang besar? Kalau misalkan selama ini kalian tidak menyadari, ternyata permasalahan ini adalah permasalahan serius yang sedang dihadapi oleh dunia. Nah, selain masalah ini, Ustazah juga ada nih fenomena dari video yang Ustazah ambil dari Kok Bisa. Nah, silakan kalian simak dulu fenomena ini. Setelah itu, kita akan bersama-sama merumuskan satu masalah dari artikel dan video yang sudah kalian simak. Sebetulnya permukaan laut tidak akan naik-naik amat kalau yang mencair cuma es di kutub utara. Rahasianya karena es-es di sana mengapung di lautan. Seperti halnya es batu di segelas es teh kita yang segar. Mau esnya mencari semua pun, air teh tidak akan luber dari gelas karena volume es cuma digantikan dengan air lelehannya. Nah, lain cerita kalau es di daratan yang mencair. Es di Greenland dan Alaska misalnya akan menyumbang 7 meter bagi kenaikan permukaan laut kalau mencair semua. Lebih celakanya lagi kalau es di kutub selatan yang mencair, karena 90% total es dunia ada di sana. Kalau seluruhnya mencair, permukaan air laut bakal naik setidaknya 61 meter. Singkat cerita, total ketinggian permukaan laut yang dihasilkan bakal lebih dari 2 kali tinggi gelombang terparah waktu tsunami Aceh. Selanjutnya, skenario kedua, yaitu perubahan iklim. Dengan mencarinya semua es di bumi, akan terjadi perubahan kadar garam di lautan. Gampangnya, air laut jadi berkurang keasinannya karena bercampur dengan air tawar dari lelehan es. Masalahnya, salinitas laut sangat berpengaruh pada arus laut. Padahal kalau arus laut kacau, banyak hal-hal lain ikut kacau. Seperti misalnya iklim global dan migrasi ikan-ikan kita yang malang. Berdasarkan artikel dan video yang sudah kalian lihat tadi, kira-kira bisa tidak kalian menemukan suatu rumusan masalah atau permasalahan dari video dan
perumusan masalah di sini. Ya, itu hanya contoh. Tapi kalian boleh merumuskan sendiri permasalahan berdasarkan artikel dan fenomena video yang tadi sudah kalian lihat. Silahkan kalian tuliskan di mana? Di kolom komentar. Ya, selanjutnya setelah kita merumuskan masalah, silahkan kalian simak terlebih dahulu materi yang Ustazah sampaikan. Apa itu efek rumah kaca? Efek rumah kaca adalah proses pemanasan alami yang terjadi ketika gas-gas tertentu di atmosfer bumi memerangkap panas. Ketika radiasi sinar matahari mengenai permukaan bumi, maka akan menyebabkan bumi menjadi panas. Radiasi panas bumi akan dipancarkan kembali ke atmosfer. Panas yang kembali dipantulkan oleh bumi terhalang oleh polutan udara sehingga terperangkap dan dipantulkan kembali ke bumi. Proses ini akan menahan beberapa panas yang terperangkap, kemudian menyebabkan suhu bumi meningkat. Akibatnya, bumi tetap menjadi hangat dan suhunya semakin meningkat. Gas rumah kaca tersebut membiarkan cahaya matahari masuk ke dalam bumi. Akan tetapi, gas tersebut memantulkannya kembali ke permukaan bumi. Dengan demikian, kondisi bumi tetap hangat. Gas-gas penyebab efek rumah kaca itu ada 3, yaitu yang pertama, karbon dioksida, dihasilkan dari emisi pembakaran dari pabrik atau kendaraan bermotor. Yang kedua adalah metana, yaitu dihasilkan dari pertanian, perubahan tata lahan, dan pembakaran biomasa. Yang ketiga adalah nitroksida, berasal dari pembakaran bahan bakar fosil, industri, dan pertanian. Ini adalah diagram gas rumah kaca, di mana karbon dioksida adalah penyumbang terbesar gas rumah kaca yang ada di atmosfer bumi, disusul oleh gas metana, nitrogen oksida, dan gas freon. Gas freon ini dihasilkan oleh AC atau kulkas yang ada di rumah tangga. Kegiatan selanjutnya, ayo kita simak aktivitas percobaan model efek rumah kaca yang akan Ustazah lakukan. Setelah kalian membuat satu rumusan masalah, kalian mengamati materi. Setelah itu, kita akan melakukan satu kegiatan, yaitu membuat model efek rumah kaca. Nah, model efek rumah kaca ini dapat menggunakan benda-benda yang ada di sekitar rumah kalian. Jadi, kalian tidak perlu repot-repot mencari, tapi kalian bisa melakukan percobaan sendiri di rumah, ya. Nah, alat bahannya nanti akan Ustazah sampaikan di dalam video ini. Jadi ini adalah contoh model efek rumah kaca yang dapat kalian buat sendiri di rumah. Alat dan bahan yang kita butuhkan adalah termometer, lalu plastik, lalu gelas reaksi atau stoples, lalu karet gelang, dan yang keempat adalah handuk yang sudah direndam air hangat, dan yang terakhir adalah stopwatch. Nah, ini adalah model efek rumah kaca yang bisa kalian uji coba sendiri di rumah.
Letakkan dua model efek rumah kaca ini di bawah sinar matahari dengan intensitas yang sama. Setelah itu, kita amati selama waktu 15 menit. Setelah model efek rumah kaca yang tadi kita sudah buat, sekarang kalian bisa meletakkan kedua gelas ini di bawah sinar matahari secara langsung. Dan pastikan suhu yang diterima oleh dua gelas ini itu sama. Nah, di sini adalah gelas yang tidak ditutupi oleh plastik, sedangkan yang di sebelah sini adalah gelas yang ditutupi oleh plastik. Kita amati suhu dari kedua termometer yang ada di dalam selama waktu 15 menit. Nah, setiap 3 menit pertama kita harus mengukur berapa suhu yang ada di dalam kedua gelas ukur tersebut. Nah, setelah nanti kalian mendapatkan suhu ini, dari suhu ini manakah yang kenaikannya paling tinggi, apakah di gelas reaksi A ataukah di gelas reaksi B? Berdasarkan percobaan yang sudah kita lakukan, dapat dibuat suatu data pengamatan sebagai berikut. Nah, di sini data pengamatannya adalah mencakup waktu, suhu di toples atau gelas A dan di toples atau gelas B. Nah, setelah kita mengamati waktu dari 3 menit sampai 15 menit, nah kalian akan mendapatkan suatu suhu dari suhu awal sampai suhu akhir. Nah, suhu awal dan suhu akhir ini kalian tuliskan di tabel pengamatan seperti gambar di samping. Nah, setelah itu kita akan membuat grafiknya. Nah, grafik ini dapat kalian buat berdasarkan tabel atau hasil pengamatan yang sudah kalian dapatkan. Nah, dapat kalian lihat ya, mari kita lihat bersama. Di grafik ini ternyata suhu yang ada di gelas B itu lebih cepat kenaikannya atau dia meningkatnya lebih tinggi suhunya. Nah, berarti dapat disimpulkan bahwa suhu di gelas B atau suhu rata-rata di dalam gelas B itu yang tertutupi oleh plastik itu lebih tinggi atau lebih cepat kenaikan suhunya dibandingkan gelas yang A. Nah, hal ini disebabkan karena adanya plastik yang menutupi gelas atau stoples dari si gelas B. Nah, plastik itu kita ibaratkan adalah efek rumah kaca yang sekarang sedang terjadi di bumi. Nah, materi efek rumah kaca tadi kalian sudah simak di materi sebelumnya. Jadi, setelah kita melakukan percobaan, lalu kita mendapatkan hasil, nah dapat disimpulkan bahwa efek rumah kaca itu dapat menyebabkan kenaikan suhu bumi. Nah, kenaikan suhu rata-rata bumi ini dinamakan dengan pemanasan global. Nah, pemanasan global akan kita pelajari di pertemuan yang kedua. Pemanasan global. Nah, pemanasan global akan kita pelajari di materi pertemuan kedua. Ya, alhamdulillah untuk hari ini pembelajaran sudah selesai dan Ustazah juga selalu memberikan kalian motivasi ya, tetap jangan menyerah dan tetap berusaha apapun yang sedang kalian perjuangkan. Walaupun di masa pandemi seperti ini kita harus tetap semangat untuk belajar, walaupun kita tidak bisa bertatap muka secara langsung, tapi kita bisa belajar dengan media yang lain. Sekian dari Ustazah, mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oh iya, Ustazah hampir lupa. Jangan lupa setelah ini ada evaluasi pertemuan 1 yaitu efek rumah kaca, dan kalian menjawab pertanyaan di link deskripsi yang sudah Ustazah siapkan. Jangan lupa ya. Sekian dari Ustazah.